Salam, salam sadis, salam weekend. Udah cepet sekali hari Sabtu ya. Seperti biasanya belakangan ini setelah bear market biasanya ya Sabtu pasti boring gitu ya kan. Market volumenya kecil ya kan. Jadi nih sekarang saya buat video market cap 889,5 billion ya. Volume kecil sekali 57 billion. Drop kemarin masih 90 something billion ya, hampir 100, drop banyak nih 57. BTC dominance 44%. Bitcoin di 20.449, minus 0,90%, nggak ada 1%, lebih kurang minus 1% lah ya. Dia naik turun sideways. Ethereum 1077, BNB 212 gitu ya. Ya boring lah sideways gitu, nggak ada gimana penggerakan ya, volumenya kecil. Udah tahu biasa belakangan ini di hari weekend ya begitulah, saya udah biasa weekend sekarang juga agak nonton sport atau pacuan kuda ya kan. Tadi habis lihat satu game baseball ya kan. Weekend santai dikit hari ini, nggak ada gimana kegiatan, relax dikit. Jadi market ya begitulah kalau kita lihat ininya ya kan. Hari Sabtu sangat boring gitu ya, nggak terlalu ini. Jadi juga kita kalau udah market begini ya apa ya, nunggu inilah weekly candle nutup besok ya, lebih agak ini lihat penentuan weekly candlenya nutupnya gimana, terus Senin buka marketnya gimana ya. Saya harap Senin agak bisa sorong ke atas, andai kata tadi saya ada cek juga chartnya dolar DYX juga kayaknya dolar mau koreksi turun. Andai kata dolar koreksi, saya rasa BTC naik juga. Mudah-mudahan Senin nanti kalau dibuka market, Amerika stock market buka ya kan, S&P 500, Nasdaq kalau dia naik kencang ya kan. Belakangan ini kalau udah merah, seharusnya dia harus ini paling nggak cooling down, recovery dikit ya kan. Jadi mungkin ya saat itu BTC bisa hijau lah, kita harap begitu ya kan. Tapi ya nggak tahu lah, lebih kurang kalau saya lihat sih begitu. Ada lebih besar possibility-nya mungkin untuk disorong ke atas dulu ya, nggak tahu lah 21.000 something atau 22.000 atau 23.000 dia sorong ke atas, kita nggak tahu. Kita lihat lah nanti. Mudah-mudahan kalau lihat dari DYX indeks dolar itu kayaknya akan koreksi dolar ya kayaknya ya. Mudah-mudahan kalau dia koreksi dolar, BTC besar kemungkinan akan hijau, disorong ke atas. Apalagi ditambah Nasdaq sama S&P 500, kalau nanti Senin dia hijau ya bagus lah, bisa ada kasih napas dikit gitu ya kan. Karena ini beberapa minggu belakangan ini kan negatif sekali market ya kan. Jadi seharusnya udah inilah pelan-pelan kita lihat. Ya nggak usah takut, udah market kondisi begitu, udah down. Pokoknya kalian kerja ya kan, ada dapat ini dikit tuh, apalagi yang mau nabung Bitcoin ya. Bitcoin ini udah murah sekali gini. Jadi nggak usah takut. Kenapa saya bilang? Karena sekarang ini harga 21-22 ribu gitu. Itu miner itu tekor loh. Itu miner itu kalau nggak salah biaya untuk satu Bitcoin itu sekarang sampai 34.000 ya kalau nggak salah. Ya kan, jadi bandar kan tahan dulu ini. Misalnya kayak BlackRock gitu ya kan. Mereka punya miner si Shark Tank itu ya kan. Si Kevin O'Leary itu. Mereka punya mining Bitcoin yang gede. Kondisi sekarang ya istilah mereka walaupun tekor ya, mereka mining ya simpen dulu ya. Mereka punya modal tapi nggak mungkin lama ditahan dengan harga begitu ya kan. Dan kemungkinan juga gini, makanya spesial untuk BTC ya, kalau yang mau nabung Bitcoin gitu tuh nggak ada rasa takutnya.
oh bakal dibanting lagi, banting serok lagi gitu ya kan. Karena apa? Tahun 2024 itu halving lagi ya, semakin sulit ditambang. Semakin sulit ditambang karena semakin berkurang bloknya, itu biaya tambang miningnya itu semakin naik gitu. Jadi mungkin next bulan itu setelah ini, walaupun dia masuk bear lagi, Anda nggak mungkin BTC di harga 20.000 lagi gitu. Mungkin dah minimal 30 ribuan gitu. Itu pun rugi. Misalnya ya kayak beginilah ya. Itu makanya kenapa Mike Saylor tuh kan dia udah hitung, dia nggak takut, dia biarkan Mike Saylor gitu ya kan ya. Ya mereka hitungannya mereka udah tahu. Ya, jadi buat kalian yang Bitcoin ada ini nabung dikit-dikit cicil lagi murah gitu, ada berapa cicil nggak masalah gitu, nggak usah takut, ya kan? Cuma ya ini buat yang apa ya, kita lihatlah Senin ini, kalau biasalah di bear market belakang kalau weekend orang juga, apalagi ini kan udah masuk summertime di luar negeri, mereka bule-bule udah summertime itu weekend summer mereka lebih suka enjoy, relax, mereka spend time-nya ke beach lah, ke pantai ya kan, atau ke party minum, ya, begitulah mereka ya. Makanya market kalau summer kayak begini, apalagi lagi bearish gitu ya, makanya volumenya kecil gitu. Jadi kalian juga gitu, santai aja, spend your time, jangan percuma Anda lihat-lihat chart dia, percuma dia gerak ya gitu-gitu, mending weekend ini juga luangkan waktu, spend time sama family, sama anak ya kan, biar ini ya kan. Sedikit aja ini saya jawab, banyak 2-3 hari ini banyak yang nanya, kok apakah betul kripto akan jadi nol, kemudian ya mereka nonton. Jadi begini, makanya saya bilang dari awal, siapapun kalian yang apa ya, kalian masuk kripto harus belajar gitu, bukan lihat harga ikut trading. Enggak, kalian harus tahu juga itu yang kalian invest itu apa gitu, karakternya gimana gitu ya kan. Jadi saya jawab begini, kripto tuh nggak mungkin hilang. Karena kenapa? Bukan hanya kripto tuh sebatas koin, token, buat trading, enggak begitu. Itu dunia sekarang ini mau di ngomong apapun ya, teknokrat itu sangat berpower. Ya, mereka punya power, berkuasa. Para teknokrat ini ya kayak Google lah ya kan, Amazon lah ya kan. Nah, dunia kripto ini, blockchain itu udah. Jadi blockchain ini semua negara udah adopsi. Ya. Jadi kalau blockchain udah adopsi, diadop sama negara, banyak negara, kita nggak usah ngomong yang BTC udah legal tender lah. Untuk transaksi kedepannya dunia itu dengan transaksi blockchain, pengiriman uang ini itu ya kan, itu satu. Maka koin kan banyak tipe, seperti kalian kadang tanya saya, Om suruh saya pilih, saya kadang lihat koin, karena kegunaan tiap ini koin-koin itu beda-beda gitu. Nah di situ saya tahu kalian nggak pelajari, cuma seneng gitu. Kalian nggak tahu yang kalian hold itu koin apa gitu, kegunaannya apa. Ya, jadi nah di situ juga saya selama ini saya kan ajarin untuk jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Ya, walaupun kita aset ada di kripto, emas lah ya kan, di saham. Di kripto juga begitu, bukan kamu suka BNB, terus CRO, FTT, itu jangan, itu dia exchange ya kan, kita bagi. Anda lihat yang potensi exchange misalnya apa ya kan. Nah terus yang NFT gamingnya yang mana ya kan, terus yang DEX yang mana untuk swap yang ini. Jadi banyak ininya gitu ya, kegunaannya. Oracle kayak Link Oracle, Chainlink itu sampai sekarang orang butuh dapat data di on-chain ataupun out of chain, di luar chain-nya juga dia bisa dapat data, kelebihannya di situ ya, daripada Link gitu. Nah untuk grafik indeks GRT gitu ya, belum lagi nanti ke depannya itu yang lagi di ini
teknologi kan terus berkembang, ya. Habis Web 2 sekarang yang mau mereka ini kan Web 3, ya kan? Ya di situ semua itu Anda pakai sarana protokol itu butuh biaya transaksi, maka dicetaklah entah itu koin atau token. Jadi kripto tuh nggak bakal habis, nggak mungkin. Oh, dia bilang BTC, ya mungkin BTC diserang suatu saat andai kata benar. Ini kan belum, dia create dari super fast komputer. Kalau bisa yang jebolin itu katanya nanti kalau yang sukses telah buat quantum komputer, ya kan, hajar itu nanti ke depannya kita belum tahu. Ini kuantum. Jadi yang gitu-gitu Kak, kita lihat saja prospek ke depan itu. Belum lagi NFT. NFT token ini, non-fungible token itu sangat diadopsi future ke depan untuk apa? Entah itu music, itu untuk art saja ya, ya lukisan lah, ya kan, dunia metaverse, gaming, itu nggak bisa hilang gitu. Jadi kalau Anda tanya, Om, kripto akan hilang, akan dihapus, nggak mungkin, ya, karena dan ini selalu begitu berulang. Di saat bearish tahun 2018 juga begitu. Oh, kripto akan begini. Oh, rumornya hampir-hampir sama. Nah, sekarang yang nyebar-nyebar akan Bitcoin jadi nol, kripto akan hilang, oh, begini, begitu. Anda jangan dengar, makanya belajar. Yang bukan Anda masuk dunia kripto tuh untuk trading, untuk judi, bukan gitu. Paling bagus tuh investasi. Dan Anda harus tahu yang Anda invest itu apa. Ya kalau gagal, ya amsyong, maka jangan. Kadang kan banyak hal yang kita nggak tahu, apalagi dunia kripto ini belum ada regulasi dan volatile, ya kejadian kayak Luna gitu. Maka harus bagi portfolio. Dan kita cek yang udah rekodnya pertama udah lewat masa bearish, udah pernah survive, tetap ini, terus juga selama ini rekodnya bagus, ya kan, misalnya BNB kenapa rekod bagus? Si Sejet, karena dulu dia pernah dihack, pernah kehilangan, dia tanggung jawab, ya kan, diproses semua yang ini dibalikin, dia tanggung jawab, itu rekodnya. Maka kenapa exchange terbesar? Karena udah ada kepercayaan gitu, ya kan. Nah terus lagi Cardano. Kamu lihat dulu orang disebar pas ini, oh itu udah hancur jadi stable coin. Nah belakang ini kalian lihat, wah tiap berita hampir tiap hari sekarang Cardano akan jadi ETH killer lagi, begini begitu. Karena teruji, diserang, ya kan. Sempat hari itu sedikit waktu DEX lah baru masuk launch decknya si MinSwap ada, wah disebar FAT gini gitu, hancur. Buktinya bentar udah diperbaiki, justru koin-koin lain yang stuck gitu kan. Nah orang lihat gitu teruji atau enggak gitu pas ada masalah gitu, ya kan. Nah XRP lagi, ya. Nah, XRP kan lain lagi kegunaannya, ya kan, kayak XLM, XDC gitu, ya kan, sebagai untuk transfer gitu ya. Mereka walaupun mereka launch NFT, ya kan, jadi mereka itu antar negara transfer duit, yang kedepannya Swift code udah nggak ada lagi, pakai mereka ISO 2022 gitu ya. Jadi yang begitu-gitu tiap apa ada kegunaan masing-masing gitu. Yang kayak XRP udah kerjasama sama central bank, dan kamu lihat 2 minggu atau 3 minggu lalu di pertemuan mereka di Switzerland, di Davos itu ya, itu semua central bank gitu, yang mana mungkin aja nanti entah negara-negara adopsi BDC butuh chain ini itu tetap ini terpakai lah mereka. Kayak Fed juga ada kerjasama sama yang mereka, kita udah tahu juga mereka pakai Cosmos Atom chainnya, ya kan. Jadi makanya kalau Anda tanya, oh Om akan hilang, jangan dengar gitu. Anda belajar masuk dunia kripto itu Anda harus pelajari juga, dan koin-koin yang Anda hold itu apa, untuk apa gitu. Oh, gamingnya terkenal, play to earn apa, orang lagi ini. Jadi di situ ya, dunia metaverse ke depannya semua lagi berlomba, yang mana berhasil, mana tumbang, ya kita lihat nanti, semua bersaing gitu, ya kan. Jadi itu jawabannya, kripto nggak akan hilang, ya. Jangan percaya fat news yang disebar yang
Karena yang nyebar fake juga nggak ngerti sebenarnya. Mereka nggak ngerti gitu. Cuma ikut-ikutan, ya kan? Cuma nakut-nakutin orang. Ya, jadi gitu aja. Santai di hari weekend hari ini. Spend your time with family. Hang out with your wife or your child, ya kan? Enjoy. Find some good food in restoran, ya kan? Gitu aja. Atau watch some movie, ya. Enjoy gitu. Oke, jadi begitu aja video hari Sabtu ini. Salam saya Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.